Oke, halo teman-teman semua. Kita nih hari ini nggak kemana-mana ya. Iya. Cuacanya juga seperti minggu lalu masih ya. Masih mendung-mendung gitu. Jadi kita mau cari kegiatan di luar pun kayak jadi ragu-ragu. Iya, jadi ragu-ragu ya. Jadi di video kali ini nih mungkin teman-teman udah baca judulnya ya. Kita mau kasih tahu suatu kegiatan yang mungkin bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran buat cobain di rumah, ternyata tuh bisa dilakukan di rumah dan relatif mudah. Iya, dan ini akan sangat relevan kalau teman-teman suka minum kopi ya. Iya, bener-bener. Karena kita orangnya kopi banget sih ya. Kita orangnya kopi banget, iya. Oke, tapi sebelumnya gue Roni, gue Birik. Welcome to Jailos. Oke, jadi di cuaca yang mendung di depan rumah ini kita mau mengajarkan cara bikin kopi enak di rumah gitu. Nah, karena dari antara kita itu yang bisa lebih jago bikin kopi itu adalah Biring. Jadi hari ini gue akan kasih Biring untuk lebih banyak berbicara karena dia yang lebih mengerti gitu ya. Jadi sebagai background yang mau kita ceritain ke teman-teman nih lebih ke arah apa ya, kayak basic information gimana kita bisa brewing kopi yang proper gitu. Proper sih. lah ya. Bisa dibilang proper. Bukan asal-asalan gitu asal-asalan ya. gitu. Terus apa namanya? Gue dapet infonya tuh dari dulu gue pernah ikut kelas barista sebenarnya. Iya, lu pernah ikut kelas barista ya. Di Tanah Merah. Di Tanah Merah. Jadi terima kasih kepada Bang Sandi dan Bang Vicky nih yang udah ngajarin juga gitu tips and triknya buat bikin kopi enak di rumah gitu. Iya. Jadi metode apa nih hari ini yang akan diajarkan? Kan banyak nih kan metode bikin kopi kan banyak. Bener. Metode bikin kopi banyak. Mulai dari yang paling simpel jelas kopi tubruk ya paling simpel ya. Itu benar-benar cuman bubuk kopi, air sama air panas. Diaduk ya. Diaduk. Udah. Terus nah, ini apa? Yang ini yang hari ini mau kita share ke teman-teman nih pakai V60. V60 ya. V60 ya. V60 karena buat kita pribadi sih relatif yang gampang buat dikerjain, itu satu. Terus kedua, dari segi flavor lumayan bisa memunculkan flavor kopinya gitu. Iya, betul. Gua pribadi juga paling favorit V60 sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dirasa-rasain tuh bedanya tipis-tipis ya antara V60 atau Aeropress gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, kalau gua ngerasa Aeropress mungkin lebih kenceng dikit ya mengekstrak kopinya gitu ya. Tapi beda-beda tipis, cuman V60 ini menurut gua dia tuh kayak yang paling simple dan ya itu tadi dia bisa mengekstrak karakternya si kopi itu dengan cukup baik gitu. Oke, gimana kalau kita langsung aja nih? Kita langsung aja ya. Jadi untuk pertama kita harus kasih tahu dulu ke teman-teman kira-kira teman-teman bakal membutuhkan perlengkapan apa gitu. Karena meskipun mudah tapi pakai equipment juga gitu. Equipment juga sih. Gitu. Pakai equipment juga ya. Oke, jadi equipmentnya akan kita taruh di meja ini. In 3, 2, 1. Ya, ini dia. Tiba-tiba sudah nongol semua kan. Oke, jadi boleh dijelaskan ya, ini ada lumayan banyak ya. Dan ini nggak semuanya kepake sih. Ya, coba lu terangkan lah. Oke, pertama inilah yang paling penting buat dibutuhin. Even lo mau bikin kopi tubruk doang, kalau lu punya alat ini, kopi tubruk lo akan selalu constantly proper. Iya. Lebih enak daripada ngasal ya. Iya. Menjaga konsistensi banget. Iya. Yaitu timbangan. Iya. Timbangan, tapi bukan asal timbangan ya. Gue nggak tahu ya ini ngomongnya apa. Tapi yang pasti kalau gue ngomongnya timbangan yang bisa dinolin. Iya. Semua timbangan digital rata-rata memang bisa di-tear sih, bisa dinolin gitu. Iya. Nah, ini apa namanya, timbangan yang gue beli buat kopi ini emang kebetulan spesifik buat brewing kopi sih. Jadi di sini ada timernya juga selain buat nimbang gitu, karena brewing kopi itu memang ada faktor waktu juga yang mempengaruhi gitu. Iya, betul. Nah, terus yang punya gue ini tipe Latina DST 3000. Ini gue highly recommend banget karena harganya nggak terlalu mahal. Cuma 250 ribuan. 250 ribuan ya. Gitu. Inilah. Ya, mantap sih, ini mantap. Oke, satu timbangan. Timbangan ya yang pertama. Terus yang kedua adalah gelas kopi. Ya. Ini alat brewingnya yang tadi kita bilang V60 itu. Ya, filternya ya. Filternya bentuknya corong dan V60 itu
didapat angka 60-nya itu didapat dari sudutnya ini nih. Ini kan bentuknya cone gitu Iya, ya. cone gini. Kerucut gitu. Nah, sudutnya ini katanya 60 derajat. 60 derajat. Oh, 60 derajat. gitu. Wah, ini gue baru tahu. Oh, gitu? Iya, gue baru tahu. Selama ini gue kira udah tahu. Nggak tahu. Sudutnya ini 60 derajat, makanya Oke. namanya V60. Oh, namanya. Bentuknya V, sudutnya 60 derajat. Oh, siap. V60. Nah, ini ada yang memang udah ada filternya dalam Ya. bentuk apa ya? Kasa ya, kayak Ya, semacam kasa mesh gitu ya. Nah, kalau memang yang nggak ada filternya, teman-teman bisa beli paper filter. Iya. Gitu. Karena ada apa V60 yang dari keramik atau dari plastik Iya. itu yang memang belum ada ininya meshnya ya. Meshnya, Jadi harus ditambah dengan paper filter. Paper filter. Tapi kurang lebih kayak gitu. Tapi gue ya even udah ada meshnya, gue tetap pakai paper filter sih. Nggak tahu entah kenapa gue tetap pakai. Oh, oke. Buat lebih nyaring ini ampasnya. Iya ya, gue merasanya gitu sih. Iya. Oke, yang Terus- tadi udah 2 ya, yang ketiga. Iya, yang ketiga adalah tentunya grinder ya. Nah, Karena buat ngegiling kopinya, kalau gue juga kalau misalnya teman-teman pada mau nyimpan kopi di rumah, Iya. gue nggak rekomen disimpan dalam bentuk bubuk ground sebenarnya. coffee ya sebaiknya. Iya. Kenapa tuh? Karena Masuk itu- angin ya? Ya, simpelnya masuk angin. Cuma kalau di agak teknis dikit bilangnya luas permukaan, kalau bubuknya lebih kecil-kecil tuh lebih luas secara total. Ini kayak pelajaran. Hah, gimana? Gue nggak ngerti. Pelajaran anak IPA lah. Aduh, aku anak IPS ya. Jadi intinya kalau dia udah posisi kegiling, Ah, dia lebih, karena luas permukaannya jadi lebih luas, dia Ya. lebih gampang nyerap udara-udara Oke, gitu. oke. Intinya Bau-bauan intinya kualitasnya, rasanya tuh lebih cepat turun. turun. Iya, Jadi gitu. kita nggak rekomen untuk disimpan dalam bentuk bubuk. Ya. Jadi kalau bisa dalam bentuk beans, dan teman-teman silakan invest grinder kalau Nah, menurut kita. di sini ada 2 nih. Ini gua geser dulu ya. Ini Oke. kita jangan lupa. Nah, ini kita ada dua tipe grinder nih. Iya. Yang biasa aja sama yang lebay nih kan ya. Apa bedanya? Ini nggak lebay juga sih. Oh, nggak maksudnya. lebay juga. Ya, kalau yang ini sebenarnya kalau ini juga gue highly recommend sih untuk yang males pakai tenaga dan membutuhkan ukuran grind size yang lebih presisi gitu. Ya, ya. Karena masing-masing alat brewing gitu juga perlu disesuaikan ukuran Grind grind size-nya. size-nya itu gitu. Betul. Sementara kalau yang ini, yang hand grinder nih kayak gini, nah ini grind size-nya udah tergantung tangan lu sama feeling lu aja ya. Iya sih. Kurang lebih Karena lah. dia cuma bisa pokoknya kasarin, dihalusin gitu. Iya. Terus ya selebihnya yang ini capek sih pakainya karena Capek. Gua biasanya nge-grind pakai ini buat satu porsi aja tuh 225 gitu. Udah pegel. Karena kan ini kan lu bisa atur-atur nih mau grind size-nya berapa, tinggal colok aja, Iya. tekan selesai. Nah, ini tipenya apa nih? Gua lihat yang ya. ini Latina 600N. Nah, ini lu juga rekomen nih ya. Iya, ini highly recommended banget. Di coffee shop yang provide manual brew, gua rasa hampir semuanya pakai ini gitu di Indonesia. Rata-rata deh ya. Rata-rata, karena ini untuk sebuah grinder harganya affordable, terus Performance-nya juga bagus. Ya? performance-nya bagus, dan ini awet banget gitu. Oke, Kalau dirawat tentunya. Harga affordable berapa sih buat grinder kayak gini? 2 jutaan tuh udah affordable banget sih. 2 jutaan. Iya. Kalau grinder yang kayak high end tuh bisa sampai berapaan? Mau di atas 10 juga ada. Yang di Starbucks itu ya? Ya, Iya. Oke. Oke, jadi ini ada grinder ya. Jadi teman-teman bisa pilih atau ya sebenarnya bisa minta di grind langsung ya Iya. di tempat belinya. kalau kebetulan teman-teman kopinya seminggu pasti habis gitu ya. Iya. Itu ya minta digilingin aja. Paling kasih tahu aja ya mau ngebrew-nya pakai apa gitu kan. Betul, menyesuaikan. Kalau di rumah kebetulan ada coffee machine, pasti dibikinin gilingannya nggak agak halus. Kalau misalnya teman-teman pakai manual brewer, ya medium lah, jangan terlalu halus juga. Oke. Nah, ini yang terakhir nih yang dibutuhkan adalah Oh, yang sebenarnya belum terakhir. Oh, belum terakhir ya? Iya, karena kita belum sebut kopinya. Oh iya, kalau nggak ada kopinya Ya, bikin kopi apa? apa? Oh iya, benar. Yang satu lagi kettle. Gue Iya. prefer kettle yang leher angsa gini, Ya. gitu karena Gooseneck ya, Iya, gooseneck. gooseneck. Karena lebih mudah untuk kita mengontrol flow dari air panasnya gitu waktu lagi brewing. Iya. Kalau yang corongnya gede ya ketuang kebanyakan ya. Iya. Gitu sih. Oke, jadi itu aja ya. Jadi ada timbangan, terus habis gitu ininya ya, apa? V60-nya. V60-nya, Apa, ini kind of manual filternya, blower. terus grindernya, terus kettle, sama of course kopinya. Oke, kalau gitu berarti habis ini kita langsung ke ini ya, step by step bikinnya ya. Step by step bikinnya. Oke. Oke.
Nah, yang pertama itu gue mau ngasih tahu teman-teman nih mengenai basic rasio untuk bikin kopi yang enak. Rule of thumb-nya itu 1:15. Oke, itu rasio antara apa dan apa nih ya? Rasio antara bubuk kopi dan air. Jadi Bubuk setiap kopi dan air. 15 gram air itu 1 gram kopi. Oke. Nah, teman-teman kan pasti di rumah gelas, nggak tahu dong ini satu gelas isinya berapa gram air kan? Nah, timbangan inilah yang akan berperan pada awalnya. Nah, pertama kan kita ini ya, nimbang berat gelasnya dulu berapa kan, dinolin. Habis itu kita isi pakai air untuk tahu dia sebenarnya bisa nampung berapa banyak gitu. Oke, misalnya udah segini nih. Nah, ini kan kelihatan nih 184,7. 184,7. Oke. Ya, 185 lah. Nah, habis itu dibagi 15. Itu artinya untuk bikin kopi dengan takaran segini butuh sekian gram kopi gitu. Oke, itu kalau memang mau menuhin gelas itu ya, satu gelas penuh ya. Nah, nanti ke depannya teman-teman bisa aja sendiri. Kalau di perbandingan 1:15 ini pas dicicip, oh kurang strong, tambahin lah beberapa gram. Kalau terlalu strong, kopi, ya, si bubuk kopinya untuk pembuatan berikutnya. Nah, kalau dirasa-rasa oh terlalu strong gitu, ya kurang-kurangin aja gitu. Tapi rule of thumb-nya di 1:15 dulu. Itu kenapa ada coffee shop namanya 115. 115. Iya. Oke, pertama-tama sih sebelum kita mulai brewing, kita mau ngasih beberapa tips juga nih pakai paper filter. Karena sebenarnya V60-nya kita udah ada mesh-nya sih, cuma biar teman-teman tahu juga kalau misalnya kebetulan belinya V60 yang nggak pakai mesh ya, gitu. Jadi bisa pakai paper filter ini kayak gitu. Tuh, nah cara masangnya supaya praktis, ini kan ada sambungannya nih, dilipat. Lipat, dibuka, ketemuin sudutnya gini, terus agak ditekuk dikit. Sudut yang sampingnya? Iya, sudut sampingnya ketemuin gini. Tuh, nah supaya bentuknya tuh bener-bener bulat pas sama tempatnya ini. Oh wow. Nah, untuk bikin dia nempel sama dinding-dindingnya, dibilas pakai air panas. Ini tapi ngebilas ini kan sebenarnya adalah kudu dilakukan lah ya untuk kayak nge-wash. Untuk bleachingnya dari si paper filternya, nggak sih? Terus sama bikin dia lihat ini kan lebih nempel nih ke dinding-dindingnya nih. Gitu. Oke, kalau misalnya udah ready, kita mulai brewing. Nah, tadi kan kita udah nimbang ya. Kapasitas si gelas ini kan sekitar 185 gram lah kira-kira. Nah, dibagi 15 itu sekitar 12,3 gitu. Nah, berarti bubuknya ditambahin sekitar segitu gitu ya? Iya, bubuk kopi yang kita pakai berarti segitu. Oke. Karena gue suka agak strong kopinya, jadi buletin aja ke atas lah, misalnya 13 gram 13 gitu ya. gram. Ya udah 12 tuh. Ya, 13 nah, 13. Oke. Terus diratain dikit biar. Ya, ini menurut gue nih adalah penting ini tepok-tepok nih. Iya loh, biar surface-nya tuh rata gitu kan. Jadi lebih enak nuangnya. Udah gitu lo udah ini kan dinolin kan? Iya, dinolin. Karena kan tadi kita udah tahu nih 13 gram kita nolin. Habis ini kita nge-brewing sambil nimbang airnya itu sampai jadi 185 mili. Oke. Nah, sambil brewing, timernya kita nyalain juga gitu. Ya. Nah, 30 detik pertama, gue sukanya apa ya? Ini istilahnya kayak di ini lu pre-infuse gitu sih. Ini lu tuangnya 2 kali lipat dari berat bubuk kopinya. Jadi karena tadi sekitar let's say 13 ya, 26 graman lah kira-kira kayak gitu. Untuk yang tuangan pertama. 30 detik pertama ini supaya benar-benar semuanya nyerap air. Nah, baru habis itu setelah 30 detik kita lanjutin brewingnya. Nah, teknik nuangnya gini juga
macam-macam sih orang-orang, ada yang dikit-dikit, ada yang ini. Cuma kalau dari pengalaman gue sih, kopi favorit gue akan gue brew within 2 minutes, dalam 2 menit. Jadi sambil ngeliat timer, sambil nuang gitu. Oke. Tapi mungkin selera kopi kan balik lagi soal selera ya. Jadi tiap orang mungkin punya selera yang beda. Tapi lu kan tadi yang pertama itu lu tunggu 30 detik kan? Terus yang tuangan selanjutnya? Lanjutin aja sampai kelar dapat 185 gramnya dalam 2 menit gitu. Kalau gua lu nggak bagi-bagi ya? Kayaknya ada orang yang dibagi-bagi ya, misalnya jadi dibagi-bagi. Misalnya 150 gitu dibagi jadi 50, 50, 25, 25, 4 kali tuang gitu kan? Ada. Kalau gue pada dasarnya akan berusaha supaya ini tetesan terakhir selesai di 2 menit gitu sih. Oke. Kita tinggal menunggu. Nah, saya sudah kembali di depan kamera. Kopinya sudah jadi. Kopinya udah jadi. Nah, jadi gimana? Apa cukup lumayan simple nggak sih? Iya, praktis sih. Ini geser-geser dulu ya. Ini tadi kalau lihat timernya selesai di 2-3 menit lah, kelar gitu. Jadi dalam waktu total 5 menit gua rasa teman-teman bisa bukan sponsor jadi gua putar balik. Bisa menikmati kopi yang enak di rumah. Iya, dan ini kopinya maksudnya gimana ya? Kalau teman-teman bisa dapat beans atau emang ground coffee-nya yang berkualitas, dibikin dengan metode yang seperti ini tuh udah bener-bener kayak lu pada pergi ke kafe gitu. Bener-bener gitu. Bisa menikmati kopi yang proper di rumah. Iya. Dan dengan adanya timbangan ini, rasio kita kan selalu konstan ya nanti kalau udah ketemu rasio favorit teman-teman gitu. Jadi ya relatively rasanya gini enak terus. Gitu. Terus nanti kalau udah ada tuningnya sendiri-sendiri ya, misalnya jadi kalau yang beans yang ini nih gue rasionya harus 1:17 nih kalau yang ini, jadi itu nanti lama-lama teman-teman bisa nemuin sendiri gitu ya. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin pecinta kopi ataupun yang biasanya kopinya masih kopi-kopi biasa terus pengen up your coffee game ya. Mau bikin kopi yang lebih serius, ya ini bisa jadi salah satunya gitu. Di konten-konten berikutnya mungkin kita bisa kasih tahu juga lah ya, kalau ternyata emang ini banyak yang nonton. Iya benar sih. Kita bisa kasih tahu metode yang lain. Metode yang lain, karena manual brew itu benar-benar bervariasi banget, ya cuma V60 ini. Kita ada alat-alat kayak Aeropress, ada mini presso ya. Terus ada mini presso juga, jadi ada apa ya, kayak handheld espresso maker gitu. Jadi tanpa mesin lo bisa bikin espresso sebenarnya. Betul. Sama yang buat bikin cold brew juga kita kayaknya ada deh. Oh iya benar. Ya itu mungkin untuk pembahasan di kemudian hari kalau ternyata topik ini menarik gitu. Kita juga bisa nge-review beans enak. Oh iya. Oke, gitu aja konten hari ini. Thank you yang udah nonton. Selamat ngopi ya teman-teman semua. Bye bye.